Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini saya dapat membuat video. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fazah Humaida dari Universitas Al-Ma'ata Yogyakarta, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan meresensi sebuah buku Filsafat Pendidikan karya dari Drs. Anas Salahuddin MPD. Buku ini dicetak pada tahun 2011 oleh CV Pustaka Setia Bandung. Buku ini terdiri dari 238 halaman. Buku ini mengkaji tentang sistem pengembangan pendidikan, kepemimpinan dalam pendidikan, metode, tujuan, dan hakikat pendidikan, serta penelitian filsafat pendidikan. Dalam buku ini diuraikan 3 pendekatan filsafat pendidikan, yaitu ontologi pendidikan, epistemologi pendidikan, dan aksiologi pendidikan. Buku ini memuat 10 bab. Bab pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Bab kedua tentang seluk-beluk dan latar belakang munculnya filsafat pendidikan. Bab ketiga tentang filsafat pendidikan positivisme dan empirisme. Bab keempat, filsafat pendidikan tentang manusia dan alam semesta. Bab kelima, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Bab keenam, filosofi tentang hakikat pendidikan. Bab ketujuh, epistemologi, sistem pengembangan kepemimpinan dalam pendidikan. Bab kedelapan, filsafat pendidikan tentang tanggung jawab pendidikan. Dan bab ke-9, yaitu bab terakhir tentang filsafat pendidikan, tentang penelitian tindakan kelas. Baik, yang pertama akan saya jelaskan tentang pengertian filsafat. Filsafat dapat diartikan sebagai way of life manusia sepanjang kehidupan di dunia. Filsafat bermakna sikap yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara menyeluruh. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani dan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu philein atau philos dan sophein atau sophie. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah yang artinya hikmah. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan atau hikmah. Orang yang mencari kebijaksanaan atau kebenaran disebut dengan filsuf. Kemudian pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut W.J.S. Purwodarminto menjelaskan arti pendidikan sebagai kata benda, berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Dalam Dictionary of Education, makna edukasi adalah kumpulan semua proses yang memungkinkan seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk tingkah laku yang bernilai positif untuk memotivasi, membina, membantu, dan membimbing seseorang untuk mengembangkan segala potensinya sehingga mencapai kualitas diri yang lebih baik. Kemudian pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang memikirkan hakikat pendidikan secara komprehensif dan komparatif tentang sumber, seluk-beluk pendidikan, fungsi, dan tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang mengkaji proses pendidikan dan teori-teori pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi pendidik, peserta didik, materi pendidikan, metode pendidikan, perbuatan mendidik, evaluasi pendidikan, tujuan pendidikan, alat-alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Masuk ke bab 2 yaitu tentang seluk-beluk munculnya filsafat pendidikan dan latar belakang munculnya filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan yang pertama yaitu dorongan dari sejarah filsafat Yunani terhadap filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu zaman purba.
dipandang sebagai zaman pengetahuan ilmiah. Kemudian zaman Yunani kuno, terdapat 3 tahap, yaitu zaman awal, keemasan, dan Helenitas. Zaman awal ditandai dengan adanya filsuf terkenal yaitu Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Kemudian pada zaman keemasan ditandai dengan tokoh Pericles dari Athena, Plato, dan Aristoteles. Kemudian yang terakhir yaitu zaman Helenitas dan Romawi. Kemudian perkembangan metodologi filsafat pendidikan. Yang pertama adalah metode dedukasi, yang kedua adalah metode induksi, dan yang ketiga adalah metode dialektika. Metode induksi yaitu metode berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum, kemudian menerapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Kemudian metode induksi yaitu metode berpikir dalam menarik kesimpulan dari prinsip khusus, kemudian menerapkannya pada sesuatu yang bersifat khusus. Yang terakhir yaitu metode dialektika, yaitu metode berpikir menarik kesimpulan melalui 3 tahap, yaitu tesis, antesis, dan sintesis. Metode filsafat tersebut dapat dibagi menjadi 2 pendekatan, yaitu pendekatan logika dan pendekatan dialektika. Ada juga yang mengatakan bahwa metode filsafat pendidikan adalah metode ontologi, yaitu metode yang memikirkan hakikat segala sesuatu atau teori hakikat. Kemudian epistemologi, yaitu metode yang memikirkan seluk-beluk dan asal-muasal ilmu pengetahuan atau teori pengetahuan. Kemudian metode aksiologi, yaitu metode yang memikirkan fungsi dan tujuan ilmu pengetahuan atau teori nilai. Kemudian tentang manusia dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, filsafat pendidikan progresivisme yang didukung oleh filsafat pragmatisme. Yang kedua, filsafat pendidikan esensialisme yang didukung oleh idealisme dan realisme. Kemudian, filsafat pendidikan perealisme yang didukung oleh idealisme. Masuk bab ketiga yaitu tentang filsafat pendidikan positivisme dan empirisme. Filsafat pendidikan positivisme. Positivisme disebut juga sebagai empirisme logis, empirisme rasional, dan juga non-positivisme. Adalah sebuah filsafat yang berasal dari lingkaran Wina pada tahun 1920-an. Positivisme logis berpendapat bahwa filsafat harus mengikuti rigoritas yang sama dengan sains. Filsafat harus dapat memberikan kriteria yang ketat untuk menetapkan apakah sebuah pernyataan adalah benar, salah, atau tidak ada arti sama sekali. Kemudian, filsafat pendidikan empirisme. Secara epistemologi, empirisme berasal dari Yunani emperia yang berarti pengalaman. Empirisme merupakan suatu aliran yang bertentangan dengan aliran rasionalisme, yang mana rasionalisme lebih mengutamakan penggunaan akal dan pikirannya, sedangkan aliran empirisme menggunakan pengalamannya sebagai sumber utama pengenalan, baik pengenalan lahiriah maupun batiniah. Menurutnya, segala sesuatu dalam pikiran dan akal pada awalnya kosong, dan dari pengalaman dapat mengisi pikiran dan akal dengan berbagai gambaran yang dapat diketahui melalui pengalaman indrawi. Kemudian bab keempat, yaitu filsafat pendidikan tentang manusia dan alam semesta. Filsafat pendidikan tentang manusia. Dalam perspektif filsafat pendidikan, manusia adalah sumber pengetahuan, karena dari manusialah pendidikan dilahirkan. Bahkan orang sufi mengatakan, barang siapa yang ingin mengetahui Sang Pencipta, pelajarilah jiwa manusia. Filsafat pendidikan tentang manusia berasal dari pemikiran manusia tentang jati dirinya yang unik dan misterius.
Kemudian filsafat pendidikan tentang alam. Hasil penelitian tentang gejala alam bersifat eksak dan diuji validitasnya oleh para penelitinya sehingga kebenarannya mendekati sempurna. Masuk ke bab 5 yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Yang pertama, ontologi pendidikan. Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat, yaitu ada manusia, ada alam, dan ada causa prima dalam suatu hubungan menyeluruh, teratur, dan tertib dalam keharmonisan. Jadi, dari aspek ontologi, segala sesuatu yang ada ini berada dalam tatanan hubungan estetis yang diliputi dengan warna nilai keindahan. Kemudian epistemologi pendidikan. Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan. Bagaimana kita mengetahui benda-benda. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa contoh pernyataan yang menggunakan kata tahu dan mengandung pengertian yang berbeda-beda, baik sumbernya maupun validitasnya. Kemudian aksiologi pendidikan. Akhlak adalah suatu bidang yang menyelidiki nilai-nilai atau value. Menurut Bramel, ada 3 bagian yang membedakan di dalam aksiologi. Pertama, moral conduct atau tindakan moral. Bidang ini dilahirkan disiplin khusus yaitu etika. Yang kedua yaitu aesthetic expression atau ekspresi keindahan yang melahirkan estetika. Kemudian yang ketiga yaitu socio-political life atau kehidupan sosial politik. Kemudian bab ke-6 mengenai filosofi tentang hakikat pendidikan. Yang pertama ada hakikat pendidikan masyarakat, ada hakikat pengembangan kurikulum pendidikan, ada hakikat tujuan pendidikan berbasis fitrah manusia, dan ada hakikat pengembangan metode pendidikan. Kemudian bab ke-7 mengenai epistemologi sistem pengembangan kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama, pengertian sistem pendidikan. Dalam pengertian umum, sistem pendidikan adalah jumlah keseluruhan dan bagian-bagiannya yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari semua komponen atau bagian-bagiannya adalah diarahkan untuk tercapainya tujuan tersebut. Karena itu, proses pendidikan merupakan sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pendidikan. Kemudian sistem kepemimpinan pendidikan. Pemimpin di sini dapat diartikan sebagai penggerak utama dalam suatu lembaga pendidikan yang menjadi penggerak utama dan memiliki wewenang. Kemudian sistem pendidikan karakter. Sistem pendidikan karakter. Pengembangan karakter dan pendidikan karakter menjadi suatu keharusan karena pendidikan tidak hanya menjadikan anak didik menjadi cerdas, juga mempunyai budi pekerti dan sopan santun, sehingga keberadaannya sebagai anggota masyarakat menjadi bermakna baik bagi dirinya maupun orang lain. Intinya pembinaan karakter harus dilakukan pada semua tingkatan pendidikan hingga perguruan tinggi. Kemudian bab ke-8 mengenai filsafat pendidikan tentang tanggung jawab pendidikan. Yang pertama yaitu tanggung jawab keluarga dalam pendidikan. Seorang ayah dan ibu berkewajiban mendidik, mengajarkan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anaknya. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab pendidik dan pemerintah dalam pendidikan. Kemudian bab ke-9 atau bab terakhir yaitu tentang filsafat pendidikan tentang penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang isi buku. Kelebihan tentang buku. Buku ini dicetak dengan ukuran
16x24 sehingga mudah dibawa kemana-mana, dan dicetak dengan kertas HVS sehingga tulisannya jelas. Kemudian kelebihan dalam isi, yaitu di dalam buku ini dibahas secara lengkap tentang filsafat yang berhubungan dengan pendidikan dan nilai moral dan tanggung jawab pemerintah, keluarga, dan pendidik. Secara penjabaran, buku ini juga menjelaskan dengan terperinci poin-poin dan keterangannya. Buku ini juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca sehingga pembaca bisa dapat dengan mudah memahami isi buku dan tujuan ditulisnya buku. Kelemahan dari buku ini yaitu banyak menggunakan bahasa asing, namun tidak disertai dengan arti-arti dari kata-kata asing tersebut. Demikian resensi buku dari saya. Saya menyadari banyak kekurangan dalam pembuatan resensi video ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.